Om Swastiastu. Selamat pagi, Bapak dan Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengantar teori arsitektur. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Komang Hendra Wira Arta, dengan NIM akhir 021 dari kelas A1. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang what architecture is, yaitu menjelaskan apa itu arsitektur menurut para ahli. Yang kedua, what architecture should do, yaitu menjelaskan guna dari arsitektur. Yang ketiga ada how to design arsitektur, menjelaskan cara mendesain dalam arsitektur. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu what architecture is, menjelaskan apa itu arsitektur menurut para ahli. Richard Meier. Richard Meier adalah seorang arsitektur Richard Meier. Richard Meier adalah seorang arsitek pada akhir abad 20 yang lahir pada tanggal 12 Oktober 1934 di Newark, New Jersey. Richard Meier sekolah di jurusan arsitektur Universitas Cornell dan lulus pada tahun 1957. Selama berkarya dalam bidang arsitektur, Richard Meier telah menghasilkan puluhan karya, baik yang terbangun maupun yang tidak terbangun. Karyanya dibangun di berbagai tempat di dunia. Konsistensi selalu dijaga Richard Meier. Dalam karyanya melalui penolakan terhadap tren-tren baru yang muncul pada arsitektur modern dan selalu menjaga desain filosofisnya. Karir Richard Meier sebagai arsitek diawali dengan bekerja sama singkat bersama Skidmore, Owings, dan Merrill. Kemudian selama 3 tahun bekerja bersama M. Breuer. Pada tahun 1963, Richard Meier mulai berkarir sendiri di New York. Richard Meier bekerja sebagai seorang praktisi dan dosen di Yale University dari tahun 1967 sampai dengan 1973. Menurut Richard Meier, arsitektur tercipta karena keseimbangan ruang, bentuk, cahaya, dan bagaimana cara menciptakannya untuk mencapai tujuan keberadaan kenyamanan dengan menyaring cahaya melalui hubungan volume bangunan dan penggunaan warna putih untuk mematulkan cahaya sehingga tercipta ruang yang dramatis serta elegan yang menciptakan keterhubungan antara bagian bangunan dan arsitektur yang konseptual terhadap keadaan lingkungan. Berikut karya-karya dari Richard Meier. Yang pertama ada Smith House, yang kedua ada Giovannitti House, ketiga ada Neugebauer House, yang keempat ada Douglas House, yang kelima ada Grotta House. Karya-karya Richard Meier, salah satunya ada Grotta House. Dengan menggunakan metode memadukan komposisi bentuk geometrik dasar dalam denah, bentuk silinder sebagai penghubung, penggunaan pola grid, serta elemen-elemen arsitektur. Menurut pendapat saya, arsitektur sendiri memiliki pengertian yaitu suatu rancangan dalam membangun suatu bangunan dengan memperhatikan unsur kenyamanan bagi pemilik rumah maupun lingkungan sekitar. Selain itu, perancangan sebuah bangunan dapat menambah kesan estetik bagi bangunan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang what architecture should do, menjelaskan guna dari arsitektur. Apa gunanya arsitektur? Secara umum, guna dari arsitektur tidak hanya untuk membangun suatu konstruksi, bangunan yang fungsional, estetis, dan kokoh. Arsitektur secara umum berfungsi sebagai suatu tata bina yang ikut menyeimbangkan lingkungan di sekitar, termasuk pada alam manusia dan faktor sosialisnya.
Di bawah ini adalah penjabaran fungsi arsitek sebagai kebutuhan tuntunan fungsional, badani, rohani, emosional, atau spiritual, dan intelektual. Sebagai jawaban di atas dan tantangan, iklim teknologi masyarakat kebudayaan sebagai penyeimbang biologis dan psikologis dalam artian berfungsi sebagai pembatas atau filter antara tubuhnya dengan lingkungan alamnya. Penyeimbang biologis dan psikologis yang merupakan kelanjutan perilaku adaptasi manusia terhadap dunia. Ruang tempat manusia hidup dengan berbagai ruang, yang kaitannya dengan pengalaman kehidupan sehari-hari secara sederhana dapat diwujudkan pula oleh arsitektur. Sebagai binaan lingkungan secara keseluruhan, bukan hanya sebagai objek atau produk, tapi juga sebagai institusi atau proses. Objek dan proses budaya, monumen-monumen kuno di dunia yang diagungkan sehingga sekarang adalah produk dari arsitektur. Oleh karena itu, arsitektur bukan hanya benda yang dirancang saja, melainkan suatu kesatuan tata bina lingkungan termasuk unsur psikologisnya. Ahli yang kedua ini bernama Christian Noberg-Schultz. Beliau lahir di Oslo, Norway pada tanggal 23 Mei 1962. Pendidikan yang beliau tempuh yaitu pendidikan di Eigenosische Technische Hochschule di Zurich pada tahun 1949 dengan studi lanjutan di Roma. Beliau belajar di Universitas Harvard dengan biaya siswa Fulbright dengan tahun lulus 1966. 4 fungsi arsitektur menurut Christian Noberg-Schultz. Yang pertama, ada physical control atau pengendali faktor alam. Bangunan dapat mengendalikan faktor alam. Bangunan dapat melindungi manusia dari terpaan pergantian cuaca, dapat melindungi dari bencana, dan lain sebagainya. Yang kedua, functional frame, kerangka fungsi. Arsitek dapat menciptakan kerangka fungsi. Yang ketiga ada social milieu atau lingkungan sosial. Bangunan dapat membentuk lingkungan. Yang keempat ada social cultural symbolism, simbol budaya. Bangunan dapat menjadi simbol budaya masyarakat setempat di lingkungan terdapatnya bangunan tersebut. Sehingga menurut Christian Noberg-Schultz, fungsi adalah tugas dan pekerjaan yang harus dijalankan oleh sebuah lingkungan. Rumah adalah kebutuhan pokok masyarakat, bukan hanya sekedar benda hias atau sarana ekspresi. Tetapi rumah sendiri merupakan sarana ekspresi bagi masyarakat. Sehingga ilmu ini melibatkan banyak disiplin ilmu yang cukup rumit dan melibatkan lingkaran sosial yang banyak pula. Berikut karya-karya dari Christian Noberg-Schultz, yaitu Villa Weidman. Menurut pendapat saya, guna arsitektur adalah untuk membuat sebuah bangunan terlibat lebih tertata rapi dan terstruktur. Selain itu, rancangan dari arsitektur harus bersifat kemasyarakatan, di mana suatu bangunan harus memberi efek nyaman bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya, bukan memberi kesan seperti bangunan pengganggu bagi sekitarnya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang how to design arsitektur, yaitu menjelaskan cara mendesain dalam arsitektur. Ahli yang ketiga yaitu Walter Gropius. Beliau lahir di Jerman pada tanggal 18 Mei 1883 dengan menempuh pendidikan di University Technical di Munich dan Berlin. Arsitektur harus membayangkan bangunan tidak sebagai monumen, tetapi sebagai wadah untuk arus kehidupan di mana bangunan tersebut harus memfasilitasi dan konsep yang digunakan harus fleksibel untuk menciptakan suatu kesesuaian guna menyerap segi-segi dinamik dari kehidupan modern. Belajar dalam sejarah seni dan arsitektur, intelektual dan analitik. Walter Gropius percaya bahwa semua desain harus fungsional serta estetis. Secara umum, cara merancang sebuah bangunan arsitektur dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama ada
tata cara perancangan induktif. Tata cara perancangan induktif dimulai dengan perincian. Melalui penambahan rincian atau pemecahan untuk sebagian, akhir-akhirnya bergabung menjadi bentuk lengkap. Umpamanya, dalam suatu pembangunan perumahan, orang mungkin ingin memperoleh kepastian dalam pembagian wilayah atau part dari rumah. Dengan adanya cara perancangan induktif, maka penataan dalam pembagian ruang akan lebih tertata dan seimbang. Yang kedua yaitu ada tata cara perancangan deduktif. Tata cara perancangan deduktif dimulai dengan maksud atau gagasan menyeluruh mengenai bangunan dan membiarkan rincian-rincian tersebut tumbuh dari tema pokok. Berikut karya-karya dari Walter Gropius, yaitu salah satunya ada Bauhaus. Menurut pendapat saya, arsitektur sendiri memiliki pengertian yaitu suatu rancangan dalam membangun suatu bangunan dengan memperhatikan unsur kenyamanan bagi pemilik rumah maupun lingkungan sekitar. Selain itu, perancangan sebuah bangunan dapat menambah kesan estetik bagi bangunan tersebut. Dengan cara mendesain bangunan arsitektur adalah dengan memperhatikan lokasi dari sebuah bangunan agar memberi efek positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Lokasi dalam membangun juga harus diperhatikan agar tidak merugikan alam. Selain itu, kenyamanan bagi penghuni juga harus memperhatikan dengan memberi ventilasi yang cukup pada ruangan dan memperhatikan keluar masuknya cahaya pada ruangan. Baik, sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang saya ucapkan atau lakukan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.